Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga tetap sehat-sehat aja. Jumpa lagi kita di sini sambil ngopi-ngopi cantik. Kita di sini mau ngobrol karena dari beberapa teman itu juga udah memberi satu pertanyaan lagi yang mau kita bahas di sini. Jadi kali ini narasumbernya tuh bakal ada dari Ci Kristi yang biasa dipanggil Miss Jet dan Kak Ici yang biasa dipanggil Meme. Jadi di sini kita bakal mulainya per sesi. Nanti kita bahas satu-satu. Setelah satu pertanyaan kita akan jawab. Setelah itu baru kita sambung dengan pertanyaan yang lain. Oke, jadi nggak usah panjang-panjang lagi. Kita mulai aja dari Kristi duluan lah ya. Oke. Ini saya mau tanya ini, ada teman saya nelfon kan, dia kan ada sakit lupusnya juga. Tapi dia menjelang pernikahan dia belum kasih tahu sama pasangannya. Itu gimana ya Uni? Dia ada ini, dia selain sama Kristi, dia ada nggak teman-teman lain? Dia ada join di grup atau apa? Dia nggak berani join di grup, takut keluarganya atau pasangannya tahu, keluarga pasangannya lah ya. Tahu gitu. Jadi dia nggak berani jujur gitu. Oh ya, banyak sih kejadian seperti itu ya. Karena awalnya kita nggak jujur. Jadi kalau ditanya, lebih baik jujur. Karena apa? Penyakit ini kan waktunya panjang tuh, dan tidak ada yang bisa memprediksikan kapan kesembuhan kita, ya. Lebih baik kita terbuka di awal daripada nanti di akhirnya kita harus berpisah dengan pasangan suami kita atau pasangan istri kita atau yang lain. Karena kasus seperti ini sudah banyak. Mereka menikah, sebelum menikah kita sudah terkena, sudah terkena. Terus kita mau menikah, kita nggak jujur, kita tutup dari semua grup kita yang autoimun, lupus atau segala macam. Jadinya kita merasa bahwasannya kita ini nggak sakit, agar keluarga suami atau suami kita juga nggak tahu. Kita melangsungkan pernikahan. Nah, ternyata di pertengahan jalan penyakit ini mulai kambuh. Kenapa? Karena lupus ini kan pencetusnya banyak. Bisa jadi setelah menikah terlalu capek waktu mempersiapkan segala sesuatu pernikahan, kita bisa sakit. Atau kita mau hamil nih. Kalau lupus kan dengan kehamilan kan harus rekomendasi dokter. Nah, itu pasti akan mencuat semua. Semua itu akan terbuka di pertengahan jalan. Nah, pertanyaannya, kalau suami kita nggak usah bilang keluarga suami dulu ya, kita bilang pasangan hidup kita. Kalau suami kita baik, terima kita, alhamdulillah. Nah, yang jeleknya itu kalau dia nggak terima kita. Status kita apa coba? Banyak kejadian banyak kan. Jadi status kita apa coba? Harus berpisah sama dia kan? Nah, akhirnya kita sendiri dalam konteks kita sudah menjandang suatu predikat. Kalau dulu kita kan belum ada predikat nih. Kalaupun predikat kita masih gadis, jadi kita mau gimana, mau melang-lang buana gimana, orang nggak akan bercerita. Tapi kalau udah kita mendapat predikat seorang single parent, janda, berbuat baik aja orang udah ini. Karena konteksnya apalagi yang buruk. Nah, itu sering terjadi di lupus. Banyak pasangan bercerai karena sebelum mereka bercerai mereka konsultasi ke saya, bahkan anggota kita ada beberapa orang seperti itu. Jadi bercerai karena apa? Dia tidak jujur dari awal. Nah, akhirnya perceraian itu akan terjadi. Alangkah baiknya kalau ditanya ke saya, jujur kita kepada pasangan bahwasanya kita sakitnya seperti ini, akan berdampak seperti ini, dan yang harus kita komitkan ke pasangan, kalau kita mempunyai anak, kita akan harus mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau kita tidak mempunyai anak, kita juga akan berdampak seperti ini. Itu banyak yang harus kita berikan kasih edukasi. Harus kita kasih semua sama mereka agar pasangan kita itu paham dan akhirnya dia bisa menerima kita. Nah, kalau pasangan kita itu memang benar-benar mencintai kita apa adanya, dia akan terima dengan penyakit ini. Nah, tapi kalau dengan kita berbicara seperti ini, dia akan berulang kembali, berpikir kembali apakah akan dilanjutkan hubungan pernikahannya atau enggak. Nah, kita kan bisa melihat kalau dia mundur berarti memang dia itu bukan jodoh kita. Jadi kita sekarang nggak serius. Jadi kita segala sesuatunya kita berpikiran positif. Mungkin Tuhan itu ngasih tunjuknya sekarang daripada nanti kita sudah menikah, akhirnya kita akan juga
Berpisah juga. sama dia kan lebih bagus di awal kan Ya. gitu, karena kebanyakan pasangan kita yang nggak terima endingnya itu akan bercerai. Karena apa? Karena mereka tahu proses kita mau punya anak itu seperti apa, akhirnya tahu kan. Jadi di situ banyak yang nggak terima pasangan tadi. Makanya dari awal kita harus jujur agar kedepannya dia lebih enak dan lebih baik. Nah, bagaimana kalau kita di pertengahan pernikahan kita baru ketahuan udah pus, kan sering juga tuh pencetus melahirkan tiba-tiba dia udah pus. Nah, itu ceritanya kan lain. Ibaratnya memang kita menikah sama dia pada saat itu belum ada. Ketika kita sudah menikah, kita ada. Nah, ini problemnya lain lagi gitu. Problemnya maksudnya ya dia tahu kita sebelumnya sehat gitu kan. Nah, kita akan lihat lagi pasangan kita ini setia nggak dengan kita, dengan kondisi tubuh kita akan seperti ini. Kalau lupus itu kan dengan mulai perubahan fisik, perubahan mood kita kan nggak benar lagi naik turun. Nah, sabar nggak pasangan kita sama kita? Ini kalau kita di pertengahan pernikahan ya, ketahuan penyakitnya. Nah, kita akan di situ kita akan lihat kesabaran suami kita. Banyak anggota kita juga setelah pertengahan pernikahan suaminya tahu setia. Banyak, ada beberapa orang saya lihat terus kemana istrinya diikutin, setia gitu. Ada juga yang masih gak terima dengan istri seperti itu, tapi karena ada faktor anak tadi ya Bertahan. nggak mau dia pertahankan. Nah, seperti itu. Jadi lebih baik itu jujur di awal gitu kan. Jadi kita pun membina rumah tangga ini enak. Karena apa? Kalau kita nggak jujur, kita demam sedikit kita udah stres. Aduh, jangan sampai Ketahuan ya. Kalau lupus flare, akhirnya ketahuan nih sama suami. Akhirnya dia stres sendiri dengan itu, dan saya lihat banyak anggota kita seperti itu. Stres uring-uringan nggak tahu gimana karena kondisi iya, karena dia dari awal dia sudah ini, bahkan dia akan kontak dia akan putus kontak dengan kita. Bahkan dia nggak mau kalau kita telepon dia itu cerita tentang sakit lupus atau autoimun. Jangan cerita-cerita gitu. Kalau bisa menghindarnya seperti itu. Tertutup ya. Nah, itu akhirnya resiko di tubuh kita. Kita sendiri yang akan merasakan dampak dari perbuatan kita. Jadi jujur aja, jangan ditutupi. Sakit ini bukan sakit yang dibuat-buat. terus bukan sakit yang menular yang harus nggak boleh dijauhi gitu ya. Hubungan suami istri nggak masalah, Jadi jangan khawatir nanti kalau si istrinya atau si suaminya yang kena lupus, nanti kalau gimana kalau kita berhubungan antara suami istri itu nularnya gimana? Lupus nggak nular dengan kita berhubungan suami istri. Karena ini bukan HIV. Bukan HIV. Kalau HIV iya udah pasti kan gitu. Kalau ini enggak, jadi nggak usah khawatir gitu. Nah, suami saya aja dengan saya udah puluhan tahun kami menikah, suami saya nggak tertular, bagus-bagus aja gitu. Jadi bukan itu penularannya. Jadi mungkin ada sedikit gini, bukan penularannya, maksudnya reaksi kita sebagai istri mungkin agak berkurang, tapi pada saat lupus kita lagi flare, saya rasa orang awam pun juga yang sakit, orang normal ya, yang sakit pun kalau misalnya pada saat itu memang lagi nggak moodnya lagi nggak ini, apalagi kita yang lupus. Namanya juga kalau lagi nggak enak badan ya pasti tetap nggak berminat gitu ya. Jadi jujur bilang sama temennya. Harus jujur ya. Iya, kalau nggak akhirnya ini kan belum menikah nih ceritanya. Belum. Jadi dia harus jujur, karena apa? Nanti kasihan dia. Kalau calon suaminya ini mau menerima dia. Kalau enggak, di pertengahan pernikahan akhirnya bagaimana? Kasihan temennya. Jadinya akhirnya lebih stresnya double kan. Stres karena lupusnya, stres karena ditinggal suami. Gitu. Lebih bagus jujur dari awal daripada nyesel di akhir ya. Iya, jadi kan kelihatan tuh dia benar-benar nggak sayangnya sama kita tuh benar-benar tulus atau enggak gitu. Kalau dia tulus, is okay, jalan katanya. Kalau dia nggak tulus, dia akan ninggalin kita. Di situ kan kelihatan. Dia setia apa enggak ya? Seperti itu. Jadi di situ mungkin judulnya The Right Man in the Right Place in the Right Time. Iya. Jadi pria yang tepat itu akan ada di waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Jadi intinya sih satu, kalau misalnya kita memang udah tahu sejak awal sebelum menikah kita udah terkena lupus, kita sebaiknya jujur. Lebih bagus apapun jujur, ya. ceritanya, karena kejujuran
kejujuran yang pahit itu lebih gampang diterima di awal ya Iya, daripada betul. kebohongan Iya. yang paling manis sekalipun. Benar. Karena nanti dianggap sama suami kalau misalnya ketahuan nutup-nutupin, dianggap mungkin wah berarti kamu ada indikasi menipu saya Iya. sewaktu belum nikah. Iya. Kecuali kayak tadi Oni bilang Pertengahan menikah. pertengahan setelah Iya. menikah, Itu beda karena lagi ya ya. itu beda case dong gitu. Iya, ceritanya Jadi lain. jangan sampai calon suami ataupun calon keluarga suami itu menganggap bahwasannya kita melakukan penipuan dengan Penipuan, ya. menutup-nutupi. Nah, karena bukan apa-apa ya, Hmm. nanti akan sulitnya waktu ingin punya anak. Ya. Di situ ya Pasti di situ titiknya. akan sulitnya. Hmm. Karena apa? Kita harus melakukan treatment. Ya. Ya kan, Hmm. jadi kita harus ada treatment kalau untuk hamil. Mungkin ada sebagian odapus tanpa treatment dia sehat-sehat aja, ya mungkin. Hmm. Tapi kalau ditanya saya enggak. Saya harus ikutin treatment karena kalau nggak ngikutin treatment fatal akhirnya, karena ya kayak saya bilang anak Ya. ketiga kan saya nggak terlalu treatment. Dan saya maksudnya ya dibanding anak pertama yang kedua saya treatment. Yang ketiga itu kan malah saya nggak tahu kan anak ketiga kalau saya udah hamil 2 Udah bulan hamil. karena nggak ada sakit, dan saya bahkan bisa pergi jalan-jalan waktu itu ke apa ya, ke Mesir kan pada saat itu dengan kondisi saya hamil 6 bulan karena memang nggak ada reaksi apapun. Ternyata lupus itu udah menggeliat di bayi saya hingga 7 bulan saya harus preeklamsi. Nah itu yang dikhawatirkan di endingnya. Teman kita kemarin kata dokter nggak apa-apa, aman, kamu melahirkan normal. Nanti detik-detik mau melahirkan dia bilang harus operasi. Kalau kita nggak siap finansial, Iyalah. bagaimana? Nyawa terancam nggak? Terancam. Makanya nanti kalau kita nggak istilahnya kita nggak jujur dengan suami dan keluarganya, di waktu mau punya anak itu nanti di situ yang ribetnya. Makin stres, makin kepikiran. Iya bener. Di Dan itu berbahaya ya buat Iya, ibu. berbahaya. Resiko tinggi ya kalau dia tuh odapus tapi dia melahirkan dengan normal. Mungkin ada yang selamat, tapi itu mungkin ya kita memang kan semua tuh kuasa Tuhan ya. Tapi nggak disarankan lah ya kalau kita odapus itu melahirkan itu normal, itu nggak disarankan. Kalau dari Bahaya. beberapa case yang pernah curhat nih sama kita gitu kan, ada yang memang langsung chat pribadi. Yang pertama itu case yang paling sering adalah karena bisa dikatakan ya semua odapus bisa hamil, memang bisa hamil, bukan nggak bisa hamil, tetap bisa hamil. Dan karena dianggap bisa hamil, banyak yang menganggap bahwasannya itu tidak perlu ada treatment khusus selama kehamilan. Nah, jadi semua pada ya udah hamil aja kayak orang normal gitu. Nah, di situ bahwasannya kan memang sering dibilang bahwasannya kehamilan itu bisa memicu lupus itu untuk flare ataupun dia relapse. Nah, kasus yang kedua, semasa kehamilannya dari awal kehamilan sampai kelahiran oke, fine-fine aja. Tetapi di saat anak umurnya udah 6 bulan ke atas itu mulai menggeliat. Nah, setelah itu ada case-nya lagi, begitu melahirkan anaknya masih merah ya itu ya bahasa itu udah mulai, dan ada yang fatal, ada yang masih bisa terkontrol. Jadi case-nya itu banyak ya, bukan cuman oh enggak kok saya hamilnya biasa aja. Kemarin ada sempet enggak kok saya hamilnya normal, oke. Tapi ternyata setelah itu anaknya 6-7 bulan Ya, ternyata relapse ya. relapse. Ada yang di 3 bulan pertama oke, ternyata di masuk bulan keempat sampai seterusnya harus menerima sejenis apa ya, suntikan ya Oni ya, suntikan. Dan itu luar biasa juga biayanya. Jadi di sini mungkin lebih ditekankan kita juga tentang permasalahan persiapan finansial juga, karena awalnya ada yang katanya oh ini bisa normal kok, kita udah seneng nih, tahu-taunya begitu hari H harus oh nggak bisa, ini harus operasi. Karena teman kita kemarin ada yang gitu ya, udah di bulan ke-7 masih bisa dibilang ini bisa normal, ternyata masuk bulan ke-8 nggak bisa, kamu harus sesar. Dan untungnya karena udah sering curhat sama kita, dia punya persiapan. Jadi dia udah mempersiapkan dana baik itu normal ataupun nanti sesar. Gitu. Jadi sebaiknya ya
Jujur ya. dari awal. Jujur Karena- dari awal lebih bagus ya. Lebih bagus kayak Oni bilang tadi, lebih bagus jadi single daripada ya maaf ya janda gitu. Iya. Karena kalau di budaya kita ini Iya, kayaknya iya. janda masih Iya. konteksnya jadi negatif, Iya, walaupun benar. kitanya sendiri nggak ngapa-ngapain, Ya, tapi kita baik pun dibilang tetap ini baik. sulit gitu. Makanya kan lebih bagus ya jujur lah Iya. dari awal, supaya rumah tangga ini kan, kita kan rumah tangga ini kan langgeng-langgeng terus Langgeng sampai tua terus ya sampai gitu. tua. Jadi dia pun biar pasangan juga merasa kita nggak menipu Iya. gitu kan. Jadi ya harus jujur, segala sesuatu kita harus jujur gitu. Jadi kita biar lihat pasangan kita ini setia atau enggak sama kita. Iya. karena laki-laki yang baik itu juga banyak kok, jadi nggak usah Iya. takut kalau misalnya ternyata setelah kita jujur dia ninggalin kita, ya udah itu berarti laki-lakinya ya mentalnya tempe, dia nggak Iya. siap dengan perempuan seistimewa kita Iya, gitu. benar, Jadi benar. nggak usah takut, masih banyak ikan di lautan sana. Iya. Jadi nggak usah takut, tetap aja jujur, nanti kita pasti akan ketemu Jodoh kita. jodoh kita. cocok Jadi ya, judulnya pas. Indah pada waktunya. Ah. Kalau belum waktunya ya ganti namanya bukan Indah jadinya. Oh. Oke, jadi kalau di situ berarti di sini kita bisa bilang nanti mungkin Cici bisa Sampaikan. sampaikan. Ya mungkin kalau misalnya terlalu frontal dia nggak bisa, bisa sambil kayak sesi curhat aja. Gitu. Iyalah. Ya, dan kasih contoh-contohnya. Iya. Kita harus ada example segala sesuatu. Jadi ini orang yang jujur, kita kasih tahu siapa. Terus ini yang nggak jujur, jadi dia biar lihat kondisi langsung. Jadi kan kita ada testimoninya kan, oh ini. Jadi dia bisa berpikir sendiri apakah dia harus jujur atau tidak. Jadi Iya. dia harus dikasih tahu. Jadi ada example in real life. Jadi nggak usah ditutup-tutupin. Jadi dari mulai segala konsekuensinya dia harus tahu gitu. Kalau dia jujur kayak gimana, kalau misalnya dia bohong tuh kayak gimana. Jadi punya kesiapan mental dari awal ya. Benar-benar. Ya. Gitu. Jadi kayak kita berdua juga Cik Kristi dari awal pas waktu apa juga udah jujur kan. Jujur. Saya juga udah jujur. Saya malah langsung ngomong ke calon mertua saya Iya. kalau seandainya posisi penyakit saya begini dan saya memutuskan untuk tidak memiliki keturunan. Nah itu juga harus dibahas ya Uni ya. Ya, harus dibahas. Harus Segala dibahas. sesuatunya harus dibahas. Harus dibahas. Gitu. Dan ternyata syukurnya sih baik dari calon suami ataupun calon mertua ya bisa terima. Jadi begitu nikah saya nggak punya beban lagi, saya nggak sakit kepala, saya nggak stres, saya nggak ada desakan. Ini kapan punya cucu, kapan punya cucu. Iya, kayak Kak Ici kan di pertengahan pernikahan gitu. Jadi nggak Setelah anak kedua. setelah Setelah anak kedua. gitu. Jadi kan beda-beda nih case-nya kan. Ada yang setelah pernikahan, ada sebelumnya. Yang sulitnya tuh yang sebelum. Yang sebelum. Harus jujur gitu. Ya karena banyak yang curhat nih waktu saya tanya kenapa kamu memilih untuk nggak jujur, jawabannya satu, saya takut ditinggalin, nanti nggak ada lagi yang mau sama saya. Iya. Kalau menurut saya sih that is a very stupid action. Iya, Jadi betul. nggak perlu sampai kayak gitu karena apa ya, jodoh itu semua ada waktunya gitu. Iya, benar. Ada waktunya dan ada orang yang tepat. Jadi lebih bagus ya orang yang salah itu ya dibuang aja duluan gitu. Iya. Kita petik yang manis-manisnya itu belakang, nggak apa-apa, ekstra sabar aja gitu. Karena saya sendiri juga nikah di umur 34. Cik Kristi kemarin berapa? 33. Dan kita happy aja gitu ya kan Ci, dengan jujur pun kita malah nggak ngasih kekhawatiran sama diri kita sendiri bahwasannya kita bakal nggak laku. Banyak kan perempuan yang judulnya nanti nggak laku, saya kan penyakitan, nanti saya gak ada yang mau gitu. Jadi nggak usah takut, jujur itu jauh lebih baik dari segala-galanya. Iya, Itu benar. ngurangin beban. Betul. Oke, jadi Oke. nanti disampaikan Nanti saya dengan sampaikan, sebaik-baiknya. Oke. Biar lebih terbuka dianya. Oke, jadi untuk yang sesi yang ini udah cukup ya Uni ya? Iya, kan Udah hanya untuk kejujuran. hanya untuk kejujuran ya. Oke, jadi untuk sesi pertanyaan yang ini kita bakal akhiri. Nanti kita akan sambung dengan sesi kedua dengan pertanyaan lain dari Kak Ici. Oke, untuk sementara kita jeda dulu, kita sambung ke sesi berikutnya. See ya. Bye-bye. Hai.